Chapter 1171. Menyeret. Yang Chen mendengarkan kata-kata yang diucapkan Nyonya Fang Hua. Setelah memikirkannya, dia harus mengatakan bahwa sepertinya inilah satu-satunya cara untuk saat ini. Namun, hal ini bukanlah solusi menyeluruh terhadap masalah tersebut. Semakin ditunda, akan semakin merepotkan. Nona Fang Hua mengetahui hal ini, dan Yang Chen juga mengetahui hal ini. Tapi setidaknya itu adalah masalah masa depan, dan dia tidak harus menghadapinya segera. Dan hei, mungkin nanti semuanya akan terselesaikan secara alami. Ini satu-satunya jalan. Yang Chen menghela nafas dan berkata tanpa daya. Menatap Lady Fang Hua, dia mengulurkan tangan dan meraih Lady Fang Hua yang tidak jauh darinya. Lady Fang Hua terkejut dan hendak berteriak ngeri, tetapi menemukan bahwa tangan Yang Chen tidak memiliki kekuatan apapun. Hatinya sedikit lega, dan dia tidak melawan, membiarkan Yang Chen melakukan apa yang diinginkannya. Kemudian, Nyonya Fang Hua melihat Yang Chen mengulurkan tangan dan meraih dadanya. Tindakan ini membuat hati Lady Fang Hua bahagia. Mungkinkah Yang Chen sangat menyukainya? Saat dia terkejut, dia melihat Yang Chen menamparkan dadanya di antara payudaranya. Tamparan ini sangat kuat, dan tubuh Lady Fang Hua terbang kembali tanpa sadar. Tetapi orang itu masih di udara, perlahan-lahan berhenti, melayang di udara, dan memulihkan temperamennya yang tiada taraf. Telapak tangan Yang Chen secara langsung membuka larangan 5 saudara perempuan murong terhadap Lady Fang Hua, sehingga dia dapat dengan cepat memulihkan semua kultivasinya. Lady Fang Hua tidak tahu apa niat Yang Chen, tapi untungnya kekuatan spiritualnya dipulihkan. Setidaknya di hadapan Yang Chen, yang baru saja mencapai tahap tengah tahap Yuanying, dengan kekuatannya di puncak tahap Yuanying, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri. Saya akan membuka larangan Anda harus melakukan sesuatu untuk saya. Yang Chen tidak menyadari bahwa dia tidak sekuat Lady Fang Hua. Ia hanya berkata dengan ekspresi serius, kalau berani setengah hati, Bersamaan dengan dengusan Yang Chen, aura agung muncul dari tubuh Yang Chen dan langsung mempengaruhi Lady Fang Hua. Aura ini bermartabat dan penuh hormat. Itu membawa semacam kekuatan yang tak tertahankan saat menabrak laut kesadaran Lady Fang Hua. Long Wei pecah sedikit, dan Yang Chen tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya. Namun meski begitu, Nyonya Fang Hua yang berada di tahap puncak Yuanying tidak dapat menahannya. Seluruh orang sepertinya telah bertemu dengan penguasa dunia. Dia bahkan tidak menahan nafas beberapa kali, kakinya lembut dan dia duduk di tanah dengan ngeri. Itu tidak cukup. Setelah beberapa saat, dia bahkan tidak bisa duduk di tanah. Ia langsung bersujud di tanah, bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Kekuatan Long Wei begitu kuat sehingga Lady Fang Hua tidak berani mempunyai pikiran tidak sopan di dalam hatinya. Sengaja menundukkan Lady Fang Hua, aura Yang Chen berubah dan menjadi aura sungai darah. Meskipun sebagian besar niat membunuh telah diserap oleh pedang pemenggalan abadi, hanya sisanya yang cukup untuk membuat Lady Fang Hua jatuh ke dalam jurang teror. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia pingsan karena ketakutan. Yang Chen mengabaikan Lady Fang Hua dan duduk diam memikirkan bagaimana menghadapi situasi di depannya. Setelah duduk lama, Lady Fang Hua di tanah mengerang dan perlahan terbangun. Setelah bangun, Nyonya Fang Hua berdiri. Hal pertama yang dilihatnya adalah Yang Chen duduk di sana dengan wajah dingin. Hampir secara naluriah, Nyonya Fang Hua bergegas ke Yang Chen dan bersujud ke tanah lagi. Dia mengenakan sepatu bot Yang Chen di kepalanya dan tidak berani bergerak. Sekarang, Nyonya Fang Hua benar-benar menganggap dirinya sebagai pelayan Yang Chen. Situasi tadi sungguh terlalu mengejutkan. Lady Fang Hua menyadari bahwa dia bukan siapa-siapa di depan Yang Chen. Jika Yang Chen ingin membunuhnya, dia bahkan tidak perlu menggerakkan tangannya. Dia hanya perlu memikirkannya. Kekuatan ganda Long Wei dan sungai darah membuat Lady Fang Hua memujanya sepenuhnya. Beraninya dia memikirkan hal lain. Bahkan di depan saudara perempuan murong yang menangkapnya hidup-hidup, Nyonya Fang Hua tidak berani memihak mereka. Orang-orang di gerbang iblis memiliki satu hal, yaitu mereka sangat jelas tentang situasinya. Seperti kata pepatah, orang bijak tunduk pada keadaan. Dalam kalimat ini, orang bijak di gerbang iblis jauh lebih banyak daripada orang bijak di gerbang Dao. Faktanya, bahkan 7 gadis pun harus menyenangkan Yang Chen. Siapa yang sebaiknya disukai Lady Fang Hua di antara Yang Chen dan 7 gadis? Apakah ada kebutuhan untuk memikirkannya? Hanya saja pada awalnya, Nyonya Fang Hua dikejutkan dengan budidaya 7 gadis. Dia mengira Yang Chen hanya mendapat bantuan dari 7 gadis karena kemampuannya membuat ramuan. Sekarang dia menemukan bahwa orang yang benar-benar kuat adalah Yang Chen. Tampaknya 7 gadis belum menyadari hal ini untuk saat ini. Tapi ini juga bagus. Ini adalah kesempatan bagi Nona Fang Hua untuk menyenangkan Yang Chen. Meskipun Nyonya Fang Hua sekarang menganggap dirinya sebagai budak Yang Chen, selama kemampuannya sangat baik, tidak jarang seorang pelayan pribadi lebih disukai daripada beberapa simpanan muda yang belum menikah ke dalam keluarga. Hari-hari berikutnya relatif lancar. Yang Chen tidak memiliki sesuatu yang istimewa untuk saat ini, dan 7 gadis sedikit lega dengan janji Yang Chen untuk saling memahami. 7 gadis semuanya adalah orang-orang pintar. Tak satu pun dari mereka akan melakukan perilaku mengganggu yang tidak tahu malu seperti itu, yang hanya akan meningkatkan rasa jijik Yang Chen. Sebaliknya, lebih baik menambah jarak pada waktu yang tepat. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama Yang Chen, 7 gadis mengucapkan selamat tinggal. Tentu saja, ketika 7 gadis pergi, mereka tidak lupa pergi berlatih bersama Yang Chen. Yang Chen hanya setuju untuk saat ini. Mengenai kapan harus pergi, dia akan membicarakannya setelah beberapa saat. Setelah mengusir 7 gadis, Yang Chen muncul lagi di depan kepala istana. Kini sekte juga harus mempertimbangkan kembali hubungan dan kerjasama dengan 3 sekte besar. Jika sudah lama sekali, 5 sekte besar akan bersaing untuk bekerja sama dengan Istana Cunyang. Istana Cunyang pasti akan tersanjung dan setuju. Namun kini,
Ia juga sudah mumpuni untuk membedakan antara dekat dan jauh, yang masing-masing memiliki sikap berbeda. Para pejabat inti tingkat tinggi hampir berkumpul untuk membahas masalah ini. Tentu saja hasilnya juga mudah keluar. Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru telah bekerja sama sejak awal. Tentu saja hubungan mereka paling dekat. Sekte Lima Elemen dan Sekte Qian Kun relatif berada di urutan kedua, dan Sekte Tai Tianmen adalah yang terburuk. Tidak ada yang keberatan dengan hal ini. Untuk saat ini, para pejabat tinggi masih cenderung agar Yang Chen tidak menolak secara langsung, agar tidak ditindas oleh tiga sekte besar pada saat kritis perkembangan Istana Cunyang ini. Dan Yang Chen juga sedang menunggu hari ketika orang-orang Taitian akan terjebak dalam perangkap mereka sendiri. Untuk saat ini, tidak pantas memaksa mereka. Dari sudut pandang ini, pembuangan Yang Chen adalah cara yang baik untuk secara tidak sengaja memasukkan pohon willow. Yang Chen juga menyadari hal ini dan tidak lagi ragu-ragu. Selanjutnya, pertama-tama dia akan mengirimkan pohon anggur iblis terhebat ke Sun Kingsui, dan kemudian menemani si Sanshan untuk memenuhi janjinya untuk mengganggu budidaya si Sanshan untuk terakhir kalinya. Namun sebelum itu, Yang Chen masih harus berhadapan dengan satu orang, yaitu Nyonya Fang Hua yang selama ini menjadi budak Yang Chen dan hampir menangani urusan sekitar Yang Chen dengan tertib. Chapter 1172. Lady Fang Hua berasal dari sekolah setan Yin Yang. Dia yang terbaik dalam bermain dengan pria dan wanita. Meskipun dia biasanya tampak menakjubkan dan tidak dapat diganggu-gugat, Yang Chen sudah lama mengetahui orang seperti apa dia. Orang seperti itu jelas tidak cocok ditempatkan di Istana Cunyang. Belum lagi yang lain, hanya guru Tao dalam Taoisme yang bisa memarahi Istana Cunyang sebagai tumpukan sampah. Merupakan pencapaian besar bagi sekte utama untuk menerima klan iblis ke dalam aula eksentrik. Ini hampir menjadi inti dari banyak guru Tao. Jika ada aula iblis yang lain, maka mereka hanya bisa menunggu untuk dimusnahkan. Tentu saja Yang Chen tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Oleh karena itu, menjadikan Lady Fang Hua sebagai tawanan adalah contoh menundukkan iblis dan membela Dao. Tapi jika dia terus menjaganya di sisinya sepanjang waktu, itu akan menjadi bencana. Dunia ini begitu besar, dan ada lebih dari satu atau dua orang yang mengenal Lady Fang Hua. Oleh karena itu, Yang Chen harus menyingkirkan Lady Fang Hua. Namun, untuk saat ini, Lady Fang Hua masih berguna. Sayang sekali jika membunuhnya. Pengaruh istana yang murni di pihak sekte iblis tidaklah besar. Mengirim kembali Nyonya Fang Hua juga merupakan bidak catur yang sangat bagus. Anda harus tahu bahwa sekte setan Yin yang juga merupakan sekte besar. Bahkan jika Nyonya Fang Hua hanyalah seorang tetua biasa, dia tidak tahan dengan jumlah master di sekte iblis Yin Yang. Hampir bisa dibandingkan dengan 5 sekte besar. Bagaimanapun, tetap berguna jika ada salah satu dari orang-orang mereka di dalamnya, bukan? Namun, status Lady Fang Hua di sekolah iblis Yin yang tidaklah tinggi, jauh dari inti. Selain itu, dia telah memprovokasi sekolah iblis janji. Setelah kembali, dia mungkin berada dalam situasi yang sulit, yang juga merupakan hal yang merepotkan. Karena dia ingin Nyonya Fang Hua melakukan sesuatu untuknya, dia harus menemukan cara untuk meningkatkan status dan kekuatan Nyonya Fang Hua, jangan sampai dia meninggal sebelum menyelesaikan tugasnya. Ngomong-ngomong, selama kekuatannya meningkat, statusnya akan meningkat secara alami. Di sekte gelap, itu jauh lebih realistis daripada Taoisme. Tidak sulit bagi Yang Chen untuk meningkatkan kultivasinya, tetapi untuk meyakinkan Nyonya Fang Hua, Yang Chen masih ingin bertanya kepadanya tentang rencananya. Lady Fang Hua telah bersumpah setia kepada Yang Chen. Selain pencegahan Long Wei dan Sungai Merah, tidak ada keraguan tentang kesetiaan Yang Chen padanya. Tidak ada seorang pun yang mau mencari kematiannya sendiri, terutama seorang wanita cantik yang memiliki aliran pil penampilan yang stabil dan akan menjadi tokoh besar di sekte kegelapan dalam waktu dekat. Bantu saya meningkatkan basis kultivasi saya. Nyonya Fang Hua tidak dapat mempercayai telinganya. Setelah Yang Chen membawanya ke tempat terpencil sendirian di gerbang Istana Cunyang, dia berpikir bahwa dia ingin dia melayaninya. Lady Fang Hua juga berencana menggunakan seluruh keahliannya untuk menyenangkan Yang Chen. Ketika dia tiba-tiba ditanya pertanyaan ini, Lady Fang Hua langsung tercengang. Para master di puncak alam jiwa baru lahir tidak dapat mengendalikan emosi mereka karena suka dan duka yang luar biasa. Taoisme kurang seperti ini. Bagaimanapun, mereka memiliki hati Tao yang kuat, tetapi orang-orang sekte kegelapan berbeda. Mereka awalnya adalah keyakinan mencari kesenangan dan bersenang-senang. Ekspresi kesedihan dan kegembiraan mereka sangat berbeda. Tidak ada keraguan bahwa Yang Chen memegang pil berusia seabad di tangannya. Jika tidak, 3 sekte utama tidak perlu memaksa beberapa orang di sekitar Yang Chen. Namun, pil berusia seabad yang begitu berharga harganya lebih dari 10 kg batu roh kelas atas. Apakah dia benar-benar akan memberikan hal seperti itu padanya? Apakah Anda akan mengandalkan upaya Anda sendiri untuk meningkatkan kondisi pikiran Anda, atau apakah Anda ingin langsung menelan pil berabad-abad dan mengandalkan kultivasi Anda untuk melawan? Yang Chen memberi pilihan pada Lady Fang Hua. Faktanya, pilihan ini sama dengan tidak punya pilihan. Selama ini bukan soal hidup dan mati, siapa yang rela merancang masa depan mereka untuk menjadi lebih baik? Ini adalah beberapa pil hati batin yang mempertanyakan kelas 2. Anda sudah berada di puncak alam jiwa yang baru lahir. Selama Anda meminumnya, Anda akan segera dapat memicu kesengsaraan surgawi. Yang Chen tidak pelit. Dia langsung mengeluarkan beberapa pil mempertanyakan hati batin dan meletakkannya di depan Lady Fang Hua. Kamu telan satu dulu, aku akan melindungimu. Yang Chen tidak pernah pelit terhadap rakyatnya sendiri, terutama mereka yang bekerja untuknya. Hal ini terlihat dari Sangguan Feng, Duqian, Scar dan Senior Wine Immortal. Bagi Lady Fang Hua, Yang Chen juga memperlakukannya sama, meskipun ketika orang lain melihat Yang Chen bersama Lady Fang Hua, selalu ada ambiguitas di mata mereka. Lady Fang Hua akhirnya memutuskan bahwa Yang Chen benar-benar ingin meningkatkan kultivasinya daripada menghancurkannya.
Memegang pil hati batin yang mempertanyakan, dia hampir tidak dapat mempercayainya. Saat ini, dia menelan pil mempertanyakan hati batin, dan kemudian mulai bermeditasi tanpa ragu-ragu, apapun yang terjadi. Yang Chen bermeditasi tidak jauh dengan sepenuh hati, sambil melindungi, sambil berkultivasi, dan pada saat yang sama menyempurnakan titik koneksi luar angkasa dari benua iblis. Selama pemurnian awal ruang, pintu masuk platform pemenggalan abadi dan inti benua iblis menunjukkan perbedaan. Pintu masuk platform pemenggalan abadi dengan mudah diselesaikan oleh Yang Chen hanya dalam waktu setengah bulan dalam teknik mengingat mimpi, tetapi inti dari benua iblis membutuhkan waktu setengah tahun. Tapi Yang Chen memiliki firasat kuat bahwa menyempurnakan pintu masuk platform pemenggalan abadi jauh lebih sulit daripada menyempurnakan inti benua iblis. Bagaimanapun, pintu masuk platform pemenggalan abadi melintasi dunia abadi dan dunia fana, dan secara pribadi disempurnakan oleh tuan tua tertinggi leluhur Tao. Inti dari benua iblis hanyalah celah ruang sesekali, dan level kedua sisinya tidak sama. Ini juga mengapa Yang Chen menyempurnakan inti benua iblis dari awal alih-alih pintu masuk platform pemenggalan abadi. Awalnya mudah dan kemudian sulit, dan yang mudah juga bisa mengumpulkan pengalaman. Bagaimanapun, metode budidaya pemurnian ruang juga sebagian besar hanya spekulasi, dan beberapa hal masih perlu diverifikasi dengan hal-hal sederhana. Harus dikatakan bahwa bahkan orang-orang dari Sekte Iblis, mereka yang dapat berkultivasi hingga tahap puncak Yuanying tidaklah buruk dalam bakatnya, dan tidak ada seorang pun yang bodoh. Hanya dalam beberapa bulan, Lady Fang Hua sepertinya telah menyadari banyak hal. Bahkan tanpa menggunakan pil mempertanyakan hati batin yang kedua, hal itu telah memicu kesengsaraan. Yang Chen berdiri tidak jauh dari Lady Fang Hua, menyaksikan kesengsaraan api yin menimpa Lady Fang Hua. Jarak ini hanya berada dalam jangkauan kesengsaraan Lady Fang Hua, dan Yang Chen segera terkena dampak kesengsaraan api yin. Lady Fang Hua, bagaimanapun juga, berasal dari Sekte Iblis, dan itu tidak akan mengubah hatinya yang menipu sepanjang waktu. Meskipun dia punya cukup waktu untuk mengingatkan Yang Chen agar meninggalkan jangkauan kesengsaraan, dia tidak melakukannya. Mungkin di dalam hatinya, dia dipaksa untuk tunduk pada Yang Chen, dan itu tidak sukarela. Bagaimanapun, dia hanya tidak mengingatkan Yang Chen, dan tidak melanggar sumpah iblis hatinya. Jika Yang Chen tidak dapat menahan kekuatan kesengsaraan api yin dan mati, maka Lady Fang Hua secara alami tidak akan memiliki kendala. Apakah ada peluang yang lebih baik untuk membunuh dua burung dengan satu batu? Untuk pemikiran hati-hati Lady Fang Hua, Yang Chen jelas dalam hatinya, tetapi untuk menghalangi wanita ini, Yang Chen tidak ragu-ragu untuk berdiri di tempat. Dengan kesengsaraan api yin yang dipicu oleh Lady Fang Hua, Yang Chen memiliki keyakinan mutlak untuk menolaknya. Chapter 1173. Kesengsaraan api yin yang sunyi turun, dan nyala api yang tak terlihat muncul di tubuh Lady Fang Hua. Pada saat yang sama, api yin yang sama menimpa tubuh Yang Chen. Karena penambahan Yang Chen, nyatanya kekuatan kesengsaraan api yin sedikit lebih besar. Ini sangat adil, ada satu orang lagi yang harus dilawan, dan kekuatannya secara alami lebih besar. Lady Fang Hua ingin menghitung Yang Chen, pada kenyataannya, itu juga meningkatkan kesulitan kesengsaraannya sendiri. Namun, tampaknya penyihir ini cukup yakin, jika tidak, dia tidak akan mengambil risiko untuk diam-diam berurusan dengan Yang Chen. Lady Fang Hua tidak bisa lagi memainkan trik apapun saat ini, dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan kesengsaraan. Tingkat keseriusannya jelas merupakan yang pertama kali dalam sejarahnya. Di pihak Yang Chen, dia langsung menggunakan api pembakaran surga Yin Yang dan mulai menghadapi kesengsaraan api Yin. Tidak sepenuhnya benar untuk mengatakan bahwa hal itu bertentangan. Sama seperti ketika leluhur guru Wang Yong menggunakan kesengsaraan api Yin untuk meredam apinya sendiri, Yang Chen sebenarnya melakukan hal yang sama. Jika bukan disebabkan oleh diri sendiri, kesengsaraan api Yin hanya akan menyakitkan, dan tidak akan berdampak melemahkan tubuh. Yang Chen hanya bisa menggunakannya untuk memperkuat api pembakaran surga Yin yang miliknya. Dengan budidaya tubuh kuat alam kekuatan laut Yang Chen, kesengsaraan api Yin biasa tidak dapat menyakitinya sama sekali. Selain itu, pengendalian tembakan Yang Chen sangat bagus. Segera kekuatan api Yin dibawa ke api pembakaran surga Yin Yang dan mulai menggabungkan dan meredam kedua naga api tersebut. Di mata Yang Chen, kesengsaraan api Yin yang disebabkan oleh Lady Fang Hua sedikit lebih kuat daripada kesengsaraan api Yin biasa dan di atas tingkat rata-rata. Ini juga berarti kekuatan Lady Fang Hua berada di atas level rata-rata. Namun, dibandingkan dengan kekuatan kesengsaraan iblis pohon tua Guisan Yu, perbedaannya tidak sedikit. Basis budidaya antara keduanya juga tidak kurang dari 10 kali lipat. Yang Chen sekarang sedang memadamkan api pembakaran surga Yin yang miliknya, sambil membayangkan bagaimana jadinya jika dia memicu kesengsaraan. Pada saat kesusahan guntur tahunan, hal itu sudah berbeda dari orang lain. Kekuatannya begitu besar bahkan Gao Yue Gong Sunling, Si Sanshan dan Sun Kingsue menjadi pucat. Sekarang seni rahasia 5 elemen besar Yin dan yang telah selesai, kekuatannya pasti akan membuat orang semakin tercengang. Proses melewati masa kesusahan besar tidaklah lama. Segera Lady Fang Hua selamat dari kesengsaraan api Yin lapisan ke-9. Tubuhnya ditempa oleh api Yin, dan basis budidayanya langsung memasuki jajaran tahap Dacheng. Ketika Nyonya Fang Hua akhirnya menyelesaikan semua proses dan melihat ke arah Yang Chen juga baru saja memasukkan api pembakaran surga Yin yang ke dalam tubuhnya. Saat menghadapi kesengsaraan, Nyonya Fang Hua tidak punya waktu untuk terganggu dan dia tidak tahu apa yang baru saja dilakukan Yang Chen. Oke, wajah Yang Chen tenang, seolah-olah tidak ada rasa malu dalam lingkup kesengsaraan api Yin. Dia bertanya dengan santai, seolah-olah kedua orang itu sedang membicarakan hal-hal biasa. Oke, Nona Fang Hua sedikit gugup. Yang Chen bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, yang membuat jantungnya berdebar kencang. Pikiran kecilnya mungkin tersembunyi pada awalnya, tetapi selama kesengsaraan api Yin turun, bagaimana mungkin Yang Chen tidak menemukannya? Untungnya,
Nyonya Fang Hua berpikir bahwa dia telah melewati tahap kesengsaraan Dacheng, dan basis kultivasinya pasti 10 kali lebih tinggi dari sebelumnya, jadi meskipun dia gugup, dia tidak panik. Bagaimanapun, dia tidak melanggar sumpahnya. Yang Chen ingin menyalahkannya, dia baru saja melupakannya. Siapa yang tidak memiliki ingatan buruk? Bagaimana rasanya berada di panggung Dacheng? Yang Chen bertanya sambil tersenyum, dan dia tidak melihat sesuatu yang tidak menyenangkan tentang perhitungan. Apakah kamu ingin mencobanya? Sejujurnya, Nyonya Fang Hua benar-benar punya rencana seperti itu. Dia telah melewati tahap kesengsaraan Dacheng. Jika dia masih diperlakukan sebagai budak oleh junior panggung Yuan Ying, bagaimana wajahnya bisa dibenarkan? Dia awalnya ingin menimbang Yang Chen, dan usulan Yang Chen persis seperti yang dia inginkan. Kalau begitu harap berhati-hati, Tuan. Lady Fang Hua berkata dengan senyum suci di wajahnya, tapi tangannya tidak sopan. Pedang terbang telah dipotong ke Yang Chen. Sosok Yang Chen berdiri di tempat yang sama, kakinya bahkan tidak bergerak, dan matanya tidak melihat ke arah pedang terbang yang dikendalikan oleh Lady Fang Hua. Dia hanya mengulurkan tangan dan meraih ke arah Lady Fang Hua. Ding, suara yang jelas terdengar. Pedang terbang Lady Fang Hua belum sempat menebas tubuh Yang Chen. Hantu lonceng emas tiba-tiba muncul di luar tubuh Yang Chen, dan kemudian pedang terbang langsung dipantulkan kembali. Belum lagi membunuh Yang Chen, dia bahkan tidak menyentuh ujung pakaian Yang Chen. Dan tangan Yang Chen masih mempertahankan tindakan itu. Tampaknya masih ada jarak beberapa meter di antara keduanya. Jika lengan Yang Chen tidak bertambah panjang, dia tidak bisa menyentuh Lady Fang Hua sama sekali. Namun, ekspresi Nyonya Fang Hua berubah drastis. Hisapan tak terlihat langsung menarik tubuhnya, dengan paksa menariknya ke arah Yang Chen. Tidak peduli seberapa keras Lady Fang Hua mencoba mengendalikan tubuhnya, dia tidak dapat mengubah situasi sama sekali. Dia hanya bisa menonton dengan sia-sia saat Yang Chen semakin dekat, dan tangan Yang Chen juga semakin besar. Suara mendesing. Tangan besar Yang Chen meraih leher seputih salju Lady Fang Hua, dan dengan paksa mengangkat tubuh Lady Fang Hua. Tampaknya selama dia mengerahkan sedikit kekuatan, leher lembut Lady Fang Hua akan patah. Tanpa sadar, tangan Yang Chen yang lain telah meraih pedang terbang Lady Fang Hua. Lady Fang Hua sangat terkejut hingga dia tidak menyadarinya. Tepat di depan Lady Fang Hua, Yang Chen menggunakan tangannya yang lain untuk dengan mudah meremas pedang terbang Lady Fang Hua menjadi bola logam. Lady Fang Hua memahami bahwa itu sepenuhnya adalah kekuatan fisik, tanpa menggunakan kekuatan spiritual sedikitpun. Dia tahu betul bahwa lehernya pasti tidak sekeras pedang terbangnya. Jika Yang Chen ingin membunuhnya, itu akan lebih mudah daripada membunuh seekor lalat. Hati Lady Fang Hua penuh dengan keputusasaan, dan ada ekspresi ngeri yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Tidak mudah baginya untuk melewati kesengsaraan Mahayana, tetapi dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari Yang Chen, dan ini adalah situasi di mana kaki Yang Chen tidak meninggalkan tanah. Jika Yang Chen benar-benar ingin membunuhnya, apakah dia punya kesempatan untuk melarikan diri? Saya suka orang pintar, tapi saya tidak suka orang pintar. Tangan Yang Chen hanya menempel di leher Lady Fang Hua sejenak, lalu dia melepaskannya dan berkata dengan dingin. Tuan, maafkan aku. Lady Fang Hua tidak berani memikirkan hal lain. Begitu tubuhnya bisa bergerak, dia langsung beribadah di kaki Yang Chen lagi, Fang Hua tidak akan berani lagi. Kali ini, Nyonya Fang Hua benar-benar tidak berani memikirkan hal lain. Bahkan kesengsaraan api Yin Yang Chen tidak takut, dan dia bahkan tidak bisa menghentikan satu gerakan pun dari tahap Dacheng. Lady Fang Hua adalah orang yang cerdas, bukan orang bodoh, dan tentu saja tahu apa artinya ini. Lady Fang Hua menundukkan kepalanya, tapi dia masih bisa merasakan tekanan yang ditimbulkan oleh tatapan tajam Yang Chen. Akhirnya, Nyonya Fang Hua tampaknya telah mengambil keputusan dan berkata kepada Yang Chen, terimalah kesucian Fang Hua. Chapter 1174. Sejujurnya, kata-kata Lady Fang Hua memang membuat Yang Chen sangat terkejut. Lelucon apa? Lady Fang Hua yang terkenal masih memiliki kesucian. Bagi Yang Chen mempercayai hal semacam ini, sama konyolnya dengan mempercayai bahwa dia benar-benar mengembangkan teknik budidaya giok. Namun, kata-kata yang diucapkan Nyonya Fang Hua saat ini dengan sikap seperti itu tidak mungkin palsu. Tidak ada yang berani menggunakan hidupnya sendiri untuk membodohi Yang Chen saat ini, Nyonya Fang Hua pasti tidak berani melakukannya. Saya sedang mengembangkan teknik spiritual 1000 warna. Karena Lady Fang Hua sudah mengatakan apa yang baru saja dia katakan, dia tentu saja tidak akan menyembunyikan alasan di baliknya. Dia menumpahkannya seperti kacang dari tabung bambu. Yang Chen pernah mendengar teknik spiritual 1000 warna ini di kehidupan sebelumnya, tapi dia hanya tahu bahwa itu adalah teknik mental yang sangat mendalam dari Sekte Iblis. Itu hanya bisa dibudidayakan oleh perawan, tapi dia tidak tahu banyak tentangnya. Pemahaman Yang Chen tentang Sekte Iblis masih relatif terbatas. Dengan penjelasan Lady Fang Hua, Yang Chen akhirnya memahami apa sebenarnya teknik spiritual 1000 warna ini. Yang Chen selalu berpikir bahwa Nona Fang Hua mengembangkan teknik harmoni Yin yang dari sekolah iblis Yin Yang, yang merupakan teknik kultivasi ganda yang sangat khas. Dia tidak mengira dia benar-benar mengembangkan teknik spiritual 1000 warna. Teknik spiritual ini juga merupakan salah satu teknik mental inti dari sekolah iblis Yin Yang, dan harus dikembangkan oleh para perawan. Namun, teknik mental Sekte Iblis mempunyai situasi yang sangat aneh. Teknik mental ini seperti kesalahpahaman teknik budidaya giok Yang Chen di masa lalu. Demikian pula, seseorang tidak bisa kehilangan keperawanannya sebelum tahap tertentu. Faktanya, jika seseorang selalu bisa menjaga keperawanannya, kekuatan teknik mental ini akan semakin besar. Namun terdapat kekurangan pada tahap selanjutnya dari kultivasi, yaitu akan mengubah temperamen kultivator sehingga menyebabkan orang lain terpikat oleh kecantikannya pada pandangan pertama. Banyak orang yang terpesona oleh kecantikan Lady Fang Hua, namun nyatanya, tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa menjadi tamu Lady Fang Hua. Ini adalah karakteristik khusus lain dari teknik roh 1000 warna.
Semakin bersemangat mereka, semakin mereka terpesona oleh teknik roh segudang. Pada akhirnya, mereka yang tersihir mengira bahwa mereka telah bercinta dengan Lady Fang Hua, namun kenyataannya, itu hanyalah halusinasi mereka sendiri. Alasan mengapa Lady Fang Hua berani mengatakan bahwa dia masih memiliki kesucian di depan Yang Chen adalah karena alasan ini. Namun, metode penanaman mental setan adalah metode penanaman mental setan. Terkadang ketika hal itu membuat orang lain terpesona, Lady Fang Hua sendiri juga akan terpengaruh. Nafsu yang telah lama terakumulasi tidak dapat dilepaskan, tetapi juga menyebabkan kultivasinya mencapai puncak tahap Yuanying, karena kondisi pikirannya, dia tidak dapat lagi maju. Baru setelah Yang Chen menggunakan bantuan pil hati dalam yang mempertanyakan, Lady Fang Hua benar-benar mengetahuinya dan benar-benar memasuki tahap Dacheng. Alasan mengapa Lady Fang Hua menawarkan kesuciannya kepada Yang Chen saat ini adalah karena fitur terakhir dari teknik roh seribu warna. Artinya, setelah kehilangan keperawanannya, sang kultivator akan setia kepada orang yang kehilangan keperawanannya, dan tentu saja, dia tidak akan pernah mengkhianati. Dalam keadaan normal, para penyihir yang mempraktikkan teknik roh seribu warna akan saling membunuh setelah kehilangan keperawanan mereka. Sejak saat itu, sosok kekasihnya akan tetap ada di hati mereka, dan mereka tidak akan pernah terpengaruh oleh kesengsaraan urusan duniawi. Kekuatan metode budidaya ini secara bertahap akan muncul. Semakin lama hal ini berlangsung, semakin kuat pula efek metode kultivasinya. Pesonanya tidak terbatas, dan budidaya para penyihir yang mempraktikkannya juga akan semakin tinggi. Mendengar ini, Yang Chen akhirnya memahami kekuatan teknik roh seribu warna ini. Dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, metode penanaman mental iblis adalah metode penanaman mental iblis. Sebenarnya ada metode kultivasi untuk membunuh kekasih. Jika ini ada di Sekte Dao, itu pasti akan menjadi teladan untuk memusnahkan iblis dan mempertahankan Dao. Sekarang Nona Fang Hua ingin menawarkan kesuciannya kepada Yang Chen, dan dia tidak bisa membunuh Yang Chen. Ini juga berarti dia hanya bisa mendengarkan manipulasi Yang Chen selama sisa hidupnya. Jika dia ingin dia pergi ke timur, dia tidak akan pernah pergi ke barat. Jika dia ingin dia menjadi anjing besar, dia tidak akan pernah mengejar ayam. Ini bahkan lebih kuat dari sumpah besar setan hati. Lagi pula, sumpah besar iblis hati tidak bisa dipenuhi saat itu juga, dan kata, cinta, selalu ada di hati seseorang. Jika saya benar-benar berlatih metode budidaya giok hebat saat itu dan tidak dapat menahan godaan, apakah saya akan menjadi kekasih hati Anda? Yang Chen tiba-tiba teringat permainan yang dia mainkan di wilayah Sekte Iblis dahulu kala, dan bertanya dengan penuh minat. Ya, Lady Fang Hua masih berlutut di tanah, dan dia bahkan tidak mengangkat kepalanya, tapi dia menjawab. Setelah bertahun-tahun, tidak ada orang yang kamu sukai. Lady Fang Hua tidak mau kehilangan keperawanannya. Ini pasti alasannya, tapi Yang Chen masih bertanya karena penasaran. Tuan, saya telah melihat banyak perilaku buruk pria. Meskipun Lady Fang Hua menjawab sambil berlutut, Yang Chen masih bisa mendengar penghinaan dalam kata-katanya. Pada saat itu, saya hanya merasa bahwa guru berlatih metode budidaya giok agung dan penuh nafsu tetapi tidak cabul, jadi saya tergoda. Saat ini, Lady Fang Hua pasti tidak menyembunyikannya. Di bawah godaan Nyonya Fang Hua, mungkin tidak ada master di Sekte Iblis yang bisa mengendalikan diri mereka sendiri, jadi wajar jika mereka menjadi jelek. Ini juga bisa menjelaskan mengapa, dalam situasi itu, Nyonya Fang Hua juga mengaku sebagai gadis yang murni, mengapa dia harus bermain-main dengan Yang Chen. Mungkin di mata Nyonya Fang Hua, Yang Chen, yang belum pernah disentuh oleh sehelai daun pun di antara ribuan bunga, adalah pasangan yang cocok baginya. Secara khusus, metode budidaya giok hebat baik untuk wanita. Tidak hanya dapat meningkatkan budidaya mereka, tetapi juga dapat menjaga penampilan mereka tetap muda. Lebih penting lagi, jika Yang Chen benar-benar mempraktikkan metode budidaya giok agung, dia masih perawan, yang memenuhi persyaratan kekasih Lady Fang Hua. Setelah kematiannya, dia bisa membiarkan Lady Fang Hua mengkhawatirkannya seumur hidup. Apakah menurutmu aku orang seperti ini? Yang Chen tiba-tiba tertawa. Dia dengan lembut mengangkat bahu Lady Fang Hua dengan kakinya dan membuatnya tegak. Dia bertanya sambil tersenyum, apakah saya tipe orang yang perlu menggunakan metode ini untuk mengendalikan bawahan saya? Saya tidak berani. Lady Fang Hua buru-buru menjelaskan, saya baru saja berlatih sampai titik ini dan telah memasuki kemacetan. Jika saya ingin melanjutkan, saya harus mengatasi kesengsaraan urusan duniawi. Saya mohon guru untuk memenuhi keinginan saya. Kata-kata Lady Fang Hua tidak asal-asalan. Kesulitan dalam mempraktikkan metode penanaman mental Sekte Iblis tidak terbayangkan oleh orang lain. Lady Fang Hua juga orang yang sombong. Sekalipun dia bersedia menjadi budak, dia tidak pernah tergoda. Jika Yang Chen tidak hanya ingin menolak inisiatif 7 keindahan menakjubkan dari 3 sekte utama, dia tidak akan mampu menggerakkan hati Lady Fang Hua. Pada saat ini, karena Yang Chen juga ada di matanya, sulit bagi orang lain untuk menggantikannya, jadi Nyonya Fang Hua ingin menyerang saat setrika masih panas, sehingga dia dapat melihat melalui kesengsaraan di dunia fana. Belum lagi basis budidayanya juga ke depannya bisa lancar, tidak lagi penuh kendala. Tuan, tolong penuhi keinginanku. Melihat Yang Chen tidak berbicara, Nyonya Fang Hua bersujud lagi. Chapter 1175. Aku tidak bisa memberimu status apapun. Yang Chen menghela nafas dan berkata sambil tersenyum pahit. Pelayan ini tidak berani meminta apapun. Aku hanya menginginkan guru di hatiku. Nyonya Fang Hua berkata dengan nada tunduk, dan sekali lagi memohon, saya mohon kepada Tuan, budak ini akan bekerja keras di masa depan untuk berterima kasih atas rahmat Tuan. Jika kamu tidak bisa membunuhku, bisakah kamu mengatasi kesengsaraan cinta? Yang Chen mengulurkan tangan untuk menarik Lady Fang Hua dan bertanya dengan santai. Saya tidak bisa membunuh guru. Hamba ini tidak bisa mencapai kesempurnaan agung. Lady Fang Hua sama sekali tidak mengikuti kata-kata Yang Chen. Sebaliknya, dia mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya.
Jika hamba ini tidak dapat membunuh guru setelah menyerangnya 3 kali, maka tidak perlu membunuhnya lagi. Jatuh cinta pada guru juga merupakan cara untuk mencapai kesempurnaan agung. Kali ini, Nyonya Fang Hua benar-benar mengetahui denyut nadi Yang Chen. Menghadapi Lady Fang Hua, Yang Chen benar-benar yakin bahwa dia bisa mengalahkannya, bahkan jika dia berhasil melewati kesengsaraan cinta di dunia fana. Oleh karena itu, mengatakan kebenaran membuat Yang Chen memandang Lady Fang Hua dengan cara yang berbeda. Apakah kamu yakin tidak akan menyesalinya? Yang Chen mengkonfirmasi dengan Lady Fang Hua dengan sangat serius. Jika kamu tidak bisa membunuhku, maka menurut apa yang kamu katakan, kamu bisa jatuh cinta padaku seumur hidupmu. Kamu tidak bisa tidak menaati aku. Pelayan ini tidak akan pernah menyesalinya. Wajah Nyonya Fang Hua juga menunjukkan ekspresi tegas, dan dia menjawab dengan tegas, saya meminta bantuan guru. Yang Chen tidak berbicara kali ini. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan dan mengaitkan dagu Lady Fang Hua, membuat wajah cantiknya terangkat bersamaan dengan jari Yang Chen. Nyonya Fang Hua tidak berbicara di mulutnya, tetapi matanya sudah menunjukkan tatapan lembut dan kusut. Melihat wajah halus ini, pikiran Yang Chen berputar-putar dengan liar. Haruskah dia menerima penyihir ini? Sekte iblis adalah kekuatan yang sangat kuat di alam roh dan alam surgawi. Jika dia ingin melawan sekte langit hitam, dia harus menyatukan banyak kekuatan. Karena dia sudah berteman dengan Ye Zhenxiong dari sekolah iblis janji, tidak ada salahnya memiliki kekuatan lain di sekolah iblis Yin Yang. Dengan Lady Fang Hua di sini, Yang Chen bisa mendapatkan dukungan kuat tanpa membayar apapun. Setelah memikirkannya, Yang Chen memutuskan untuk menerima kesetiaan Lady Fang Hua. Bagaimanapun, sekolah iblis Yin Yang tidak mungkin berkolusi dengan sekte langit hitam Tai Tianmen. Musuh dari musuh adalah teman. Sebuah pesawat ulang-alik terbang muncul dari udara tipis, melilit Yang Chen dan Nyonya Fang Hua, dan kemudian dengan cepat menggali jauh ke dalam tanah. Di dalam pesawat ulang-alik dekat tepi magma, Lady Fang Hua, yang mengenakan sifon hampir transparan, dengan hati-hati membantu Yang Chen melepas jubahnya dengan kepolosan yang tak terbatas di matanya. Setiap gerakan kasualnya memperlihatkan kulit seputih saljunya. Pemandangan yang samar-samar terlihat membuat darah seseorang mendidih tanpa sadar. Tuan, mohon ampun. Tubuh Nyonya Fang Hua yang lembut dan indah terbaring di tempat tidur, kedua lengan gioknya melingkari leher Yang Chen, napasnya seperti anggrek, dan dia berkata dengan suara yang manis. Setelah dia selesai berbicara, dia menutup matanya dan menunggu bantuan Yang Chen. Pada saat kritis, Yang Chen, yang sudah jatuh ke dalam nafsu, tiba-tiba memiliki wajah yang jernih, menoleh ke samping, dan tersenyum. Jika mantra 1000 warna hanya efek pesona semacam ini, diperkirakan itu akan terjadi, masih tidak berguna bagiku. Kemanapun pandangan Yang Chen mendarat, wajah kaget Lady Fang Hua tiba-tiba muncul di tempat yang seharusnya kosong. Dan di bawah tubuh Yang Chen, tubuh telanjang itu masih berputar-putar dengan penuh gairah. Mata guru sangat tajam, saya yakin. Saat Lady Fang Hua berbicara, tubuh di bawah Yang Chen menghilang dalam sekejap. Dengan tatapan kagum, tubuh Lady Fang Hua melingkari tubuh Yang Chen dari samping. Segudang warna, apakah itu berarti ada ribuan inkarnasi? Yang Chen tersenyum lagi dan bertanya dengan santai. Dia mengulurkan tangannya ke arah yang kosong dan langsung menarik tubuh panas ke dalam pelukannya. Selama tubuh aslinya tidak ditemukan, setelah hal baik dilakukan, aku akan terpesona padamu sepenuhnya, bukan? Lady Fang Hua, yang tiba-tiba muncul dalam pelukannya, tidak bisa menahan kengerian di matanya, tetapi tubuhnya seperti ular yang bergerak berirama di tubuh Yang Chen. Tangan Yang Chen memegang tubuh ini erat-erat di pelukannya, merasakan kulit halusnya naik turun, tapi dia berkata seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak relevan. Aku mengizinkanmu melakukannya 3 kali setelahnya, tapi itu tidak berarti kamu juga memiliki 3 peluang sebelumnya. Hal-hal tidak terjadi lebih dari 3 kali. Ini sudah yang kedua kalinya. Jika ada sekali lagi, Anda tidak akan pernah bisa melihat kesengsaraan cinta. Petik 2. Tuan, mohon ampun. Kali ini, Nyonya Fang Hua tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya mengulangi suara manisnya, dan kemudian mengambil inisiatif untuk membungkus tubuh Yang Chen. Setelah istirahat pertama, Lady Fang Hua tampak dengan hati-hati menyingkirkan sapu tangan putih dengan noda darah di bawah tubuhnya, dan kemudian melemparkannya lagi ke pelukan Yang Chen. Mungkin karena metode kultivasinya, aura Lady Fang Hua sebelum dan sesudahnya benar-benar berbeda. Jika masih ada jejak akting di depan Yang Chen, maka ada kegembiraan dari hati, seolah-olah dia sudah memiliki dunia dalam pelukan Yang Chen. Perubahan emosional yang tak terlihat ini jelas dirasakan oleh Yang Chen, yang telah mengalami ki iblis yang tak terhitung jumlahnya. Seperti yang dikatakan Lady Fang Hua, dia sekarang sepenuhnya menganggap Yang Chen sebagai kekasihnya, dan dia berharap bisa mengabdikan dirinya pada Yang Chen. Dia baru saja melewati masa kesengsaraan dan budidayanya tidak stabil, tetapi setelah pengalaman ini, Yang Chen dapat dengan jelas menemukan bahwa budidaya Nyonya Fang Hua telah meningkat pesat hampir dalam waktu singkat. Dalam 2 hari setelah kesengsaraan, dia sudah bergegas ke tahap tengah tahap Yuanying. Peningkatan pesat dalam kultivasi, harus dikatakan bahwa metode spiritual segudang warna ini memang berbeda. Namun, metode penanaman mental sekte iblis sangat aneh, dan ini bukanlah kesempurnaan yang luar biasa. Yang Chen ingin tahu apa yang akan terjadi jika Lady Fang Hua gagal membunuhnya 3 kali dan memasuki kesempurnaan yang luar biasa. Setelah kembali, statusmu harus ditingkatkan. Yang Chen memeluk tubuh telanjang di pelukannya dan memerintahkan, kamu tidak perlu melakukan apapun, cukup berkultivasi sendiri di hari kerja, dan kemudian tarik lebih banyak murid sekolah iblis Yin yang untuk digunakan olehmu. Saya akan memberi Anda 2000 kg batu roh kelas atas, ditambah sejumlah pil obat, yang cukup untuk Anda sia-siakan. Petik 2. Tuan, yakinlah, budak ini pasti akan melakukannya untukmu. Lady Fang Hua berjanji, dan ada semacam kegembiraan dalam nada bicaranya.
Tampaknya bisa melakukan sesuatu untuk kekasihnya adalah kebahagiaannya yang luar biasa. Pedang terbangmu adalah sampah, aku telah menghancurkannya. Yang Chen langsung mengeluarkan pedang terbang kelas atas yang diperoleh di pesawat rahasia gurun kutub Tianmen dan menyerahkannya kepada Lady Fang Hua. Ini digunakan sebagai pedang terbang Natal Anda. Nyonya Fang Hua sangat gembira menerimanya, dan kegembiraannya meluap-luap. Selain itu, setelah kembali, perhatikan siapa yang mempraktikkan sutra hati setan. Yang Chen memerintahkan lagi, jika ada berita, sampaikan berita itu langsung kepada orang-orang di rumah abadi anggur. Ya, meskipun dia tidak tahu alasannya, Nyonya Fang Hua tetap setuju tanpa keberatan. Chapter 1176. Balasan Lady Fang Hua lugas dan tidak membuat Yang Chen curiga sama sekali. Saat Yang Chen hendak memberikan perintah berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Nyonya Fang Hua, yang telanjang dalam pelukannya, tiba-tiba tampak telah berubah menjadi jarum panjang tajam yang tak terhitung jumlahnya, dan dimasukkan ke dalam titik akupuntur besar dan kecil di tubuh Yang Chen. Karena keterikatan keduanya, rambut Lady Fang Hua sudah tersebar di seluruh tubuh Yang Chen. Tidak mungkin untuk bertahan melawan serangan mendadak ini. Tidak ada yang menyangka akan ada bahaya seperti itu. Yang Chen bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan dipukul. Serangan Lady Fang Hua kejam namun kedua tangannya yang telanjang masih memeluk erat tubuh Yang Chen seolah sedang memeluk kekasihnya. Air mata yang menyakitkan mulai mengalir dari sudut matanya. Mengapa? Mengapa Anda menginginkan sutra hati setan? Nyonya Fang Hua menitikkan air mata dan menangis kesakitan. Anda ingin meningkatkan basis kultivasi budak ini. Apakah untuk mengembangkan metode kultivasi yang berbahaya bagi manusia? Apakah Anda harus memaksa budak ini melakukannya? Sebagai tetua dari sekolah iblis Yin Yang, meskipun dia belum mengembangkan sutra hati iblis, Nyonya Fang Hua telah mendengarnya. Yang Chen sebenarnya ingin dia menemukan seseorang yang mengolah sutra hati iblis. Hampir bisa dipastikan itu demi Yang Chen sendiri. Ini adalah kesimpulan yang diambil Lady Fang Hua setelah menempatkan dirinya pada posisinya. Oleh karena itu, meskipun dia kesakitan, dia tetap memilih untuk bergerak saat ini. Lagi pula, mengembangkan teknik 1000 pesona mengharuskan seseorang untuk jatuh cinta pada seseorang dan kemudian membunuh mereka. Terlepas dari apa yang terjadi sekarang, tubuhnya adalah milik Yang Chen dan hatinya adalah milik Yang Chen. Oleh karena itu, dia akan membiarkan semuanya hilang dengan kematian Yang Chen. Ini juga akan memungkinkan teknik 1000 pesona Lady Fang Hua mencapai alam kesempurnaan agung. Serangan rambut, terutama pada saat seperti itu, adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh banyak orang. Apalagi dengan kecantikan di pelukannya serta tubuh yang hangat dan harum, siapa sangka helaian rambut hitam yang memberinya kenikmatan tertinggi belum lama ini justru berubah menjadi kail maut saat ini. Tubuh Yang Chen menegang. Lady Fang Hua memeluk Yang Chen dengan erat, seolah dia sedang memeluk kekasihnya yang paling disayanginya. Faktanya, pada dasarnya itulah masalahnya. Merasakan kehidupan di tubuh Yang Chen perlahan menipis, dia menyandarkan kepala indahnya di dada Yang Chen, diam-diam mendengarkan detak jantung Yang Chen yang perlahan melemah dan melambat. Nyonya Fang Hua tahu di dalam hatinya betapa kuatnya dia. Ini bukanlah serangan seperti pedang terbang intrinsik, tapi benda miliknya. Jurus mematikan ini bisa dikatakan sebagai kartu terakhir Lady Fang Hua untuk menyelamatkan nyawanya. Menggunakannya pada Yang Chen, dia sudah memperkirakan akhir dari Yang Chen. Tidak ada yang bisa selamat dari tindakannya ini. Lady Fang Hua dapat merasakan bahwa seluruh rambutnya telah menembus meridian tubuh Yang Chen. Semua meridian Yang Chen hancur total oleh serangannya. Bahkan jika Yang Chen memiliki kemampuan untuk melampaui langit, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Setelah terkena gerakan ini, dia tidak akan langsung kehilangan vitalitasnya, tetapi budidayanya akan segera hilang. Kemudian, dalam kenikmatan yang luar biasa, dia perlahan-lahan akan mati di pelukan Lady Fang Hua. Ini juga merupakan perasaan terakhir yang bisa ditinggalkan Lady Fang Hua untuk Yang Chen. Sekarang, dia kesakitan karena membunuh kekasihnya dengan tangannya sendiri, bersiap menyambut selesainya teknik spiritual 1000 warna. Namun, tidak ada yang tahu kenapa, tapi detak jantung Yang Chen masih begitu kuat, tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Meski tubuh Yang Chen kaku, namun elastisitasnya masih cukup. Situasi ini berlangsung beberapa saat sebelum Lady Fang Hua menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sangat nyaman, Yang Chen akhirnya menghela nafas panjang, dan tubuhnya yang kaku mulai rileks perlahan. Wajahnya penuh kepuasan, seolah baru saja mengalami pembantaian kuda yang mudah dan menyeluruh, dan otot-ototnya pun mengendur. Ada kenyamanan yang tak terlukiskan dalam suaranya. Dia mengencangkan lengannya, memeluk Lady Fang Hua, dan memujinya, keahlianmu sungguh bagus. Mata indah Lady Fang Hua melebar, dan seluruh tubuhnya langsung membeku di pelukan Yang Chen, tidak berani bergerak. Tidak ada yang mengetahui kekuatan gerakannya lebih baik daripada Lady Fang Hua. Yang Chen tidak hanya dengan mudah mengambilnya tanpa pertahanan apapun, tetapi dia juga berkomentar bahwa itu sangat nyaman. Apakah dia masih manusia? Ini pertama kalinya, kan? Setelah Yang Chen memuji Lady Fang Hua, dia mengulurkan tangannya yang lain untuk mengangkat dagu Lady Fang Hua, menghadap wajah cantiknya ke dirinya sendiri, dan bertanya sambil tersenyum. Di bawah pertanyaan Yang Chen, Nyonya Fang Hua mengangguk tanpa sadar. Hingga saat ini, dia belum sepenuhnya menerima kenyataan bahwa jurus mematikannya tidak berpengaruh sama sekali. Dia memandang Yang Chen seolah-olah sedang melihat monster menakutkan yang tidak dia kenal. Baru-baru ini, beberapa orang di Tianmen meminta rumah abadi mabuk untuk menemukan orang yang mempraktikkan sutra hati iblis tak terkendali. Saya kebetulan mendapat berita ini, dan saya ingin tahu apa yang mereka inginkan. Hingga saat ini, Yang Chen menjelaskan kepada Nyonya Fang Hua mengapa dia ingin mencari ahli iblis yang mempraktekkan sutra hati iblis tak terkendali. Orang-orang Taitian adalah pemimpin sekte Dao, dan tentu saja, mereka adalah musuh besar sekte iblis.
Mendengar Yang Chen hanya ingin tahu apa yang ingin dilakukan orang-orang Taitian, Nyonya Fang Hua mau tidak mau berubah dari kesedihan menjadi kegembiraan. Tiba-tiba, dia tidak peduli dengan hal lain dan terjun ke pelukan Yang Chen. Ternyata tuan dan kekasihnya tak mau mengorbankan dirinya untuk mengamalkan sutra hati iblis tak terkendali. Inilah yang membuat Lady Fang Hua paling bahagia. Juga, bahkan basis budidaya panggung daceng miliknya bukanlah lawan dari pukulannya. Mengapa menggunakan metode semacam ini yang tidak terlalu pintar di sekte iblis untuk meningkatkannya? Nyonya Fang Hua benar-benar berpikir terlalu banyak. Harus dikatakan bahwa wanita yang tenggelam dalam sungai cinta adalah yang paling bodoh. Biasanya, mereka tidak berpikir logis dan rasional, dan itu sepenuhnya di luar sudut pandang mereka. Terkadang, hal buruk juga merupakan hal baik di matanya, dan terkadang, hal yang sepele menjadi masalah besar di matanya. Bahkan jika Lady Fang Hua sudah menjadi master panggung Mahayana, penampilannya dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan wanita konyol yang sedang jatuh cinta. Yang Chen tidak dapat memahami pikiran wanita ini, tetapi ini tidak menghalangi Yang Chen untuk sepenuhnya menaklukkan Lady Fang Hua. Ketika dia mengetahui bahwa Yang Chen hanya ingin mengetahui tujuan para Taitianmen, Lady Fang Hua sekali lagi kehilangan dirinya dalam pelukan hangat Yang Chen. Karena kesalahpahaman yang tidak dapat dijelaskan ini, Yang Chen diserang. Jika bukan karena kultivasi Yang Chen yang tinggi, dia mungkin harus mati kali ini. Nyonya Fang Hua, penyihir ini, sangat sulit untuk dilawan. Siapa yang tahu kalau dia akan menggunakan metode aneh seperti itu untuk mengambil tindakan dalam situasi seperti itu. Namun, itu juga merupakan bencana kecil, sehingga Yang Chen dengan tegas mengingat bahwa dia tidak dapat mengendurkan kewaspadaannya setiap kali dia bersama penyihir itu. Chapter 1177. Begitu kesalahpahaman kecil terselesaikan, Lady Fang Hua sekali lagi mabuk dalam pelukan hangat Yang Chen. Ia berinisiatif mencari kesenangan dan tidak ingin menyia-nyiakan satu momen pun. Dia sangat jelas bahwa Yang Chen tidak mencintainya, tetapi karena metode spiritual yang dia kembangkan, dia jatuh cinta tanpa harapan pada Yang Chen dan sangat tertarik padanya. Bahkan jika dia hanya bisa berada dalam pelukan Yang Chen sebentar, dia bersedia melakukannya. Tentu saja, Yang Chen tidak akan menolak permintaan si cantik saat ini. Dia bahkan mengambil inisiatif untuk mengambil inisiatif. Harus dikatakan bahwa Lady Fang Hua terkenal karena kecantikannya. Meskipun dia masih perawan, teknik pesona dari sekte iblis telah dikembangkan secara ekstrim. Kali ini, karena dia salah memahami Yang Chen, dia menggunakan semua keahliannya dan mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada kekasihnya untuk menebus rasa bersalah di hatinya. Yang Chen langsung menikmati rasa kelembutan yang tidak bisa ia nikmati saat bersama keempat istrinya. Lady Fang Hua hanya mengeluarkan kartu asnya dan membuat segala macam trik, yang membuat Yang Chen sangat senang hingga dia lupa untuk pergi. Dalam erangan kenikmatan yang luar biasa, Lady Fang Hua tidak tahu sudah berapa kali dia mendaki ke puncak kebahagiaan. Tubuhnya merosot seperti genangan lumpur, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menahan serangan Yang Chen. Yang Chen sendiri juga dikirim ke puncak kebahagiaan oleh penyihir cantik ini. Seolah-olah dia berada di awan, dan segala sesuatu di dunia luar hampir tidak ada hubungannya dengan Yang Chen. Melihat Yang Chen juga dikirim ke kebahagiaan olehnya, Nyonya Fang Hua, yang sedang berbaring di tempat tidur, tiba-tiba terlihat mabuk dan keengganan di matanya yang indah. Kemudian, saat Yang Chen masih menikmati sisa kebahagiaan, dia melancarkan serangan. Tusukan kesadaran ilahi yang tiba-tiba ditambah peningkatan hisapan yang tiba-tiba dari tubuh bagian bawah Lady Fang Hua adalah gerakan luar biasa yang memberikan kenikmatan tertinggi bagi Yang Chen. Pada saat yang sama, itu adalah langkah mematikan yang mengirim Yang Chen ke neraka kebahagiaan. Dengan akal sehat Lady Fang Hua, laki-laki, tidak peduli siapa mereka, tidak akan memiliki pertahanan apapun dalam situasi seperti ini. Apalagi di momen puncaknya, itu adalah kenikmatan sepenuh hati. Tidak ada seorang pun yang masih bisa menjaga kewaspadaannya saat itu. Ini juga merupakan kesempatan terbaik baginya untuk bergerak. Nyonya Fang Hua, yang telah mengembangkan metode roh merah segudang, tidak menerima kenyataan bahwa metode roh yang dia kembangkan hanyalah metode setengah matang. Bahkan jika dia telah mendedikasikan dirinya untuk Yang Chen, bahkan jika hatinya telah terikat pada Yang Chen, tetapi dengan keprihatinan seperti itu, dia lebih suka dihantui oleh Yang Chen setelah kematiannya daripada hidup. Nona Fang Hua adalah orang yang cerdas. Yang Chen dapat dengan mudah menangkapnya setelah dia melewati kesengsaraan api yin, yang juga berarti efisiensi budidaya Yang Chen jauh lebih tinggi daripada miliknya. Pada tingkat ini, semakin lama waktu berlalu, semakin besar jarak antara Yang Chen dan dia, dan semakin rendah peluangnya untuk menang. Dalam situasi seperti ini, semakin cepat dia memulai, semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Dan Yang Chen, yang baru saja mengalami pembunuhan, tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan mengambil tindakan pada saat kritis seperti itu. Yang satu disengaja, yang lain menikmati sisa rasa orgasme, dan tidak menyangka Lady Fang Hua akan melakukannya lagi setelah dia gagal. Serangan Lady Fang Hua, Yang Chen memakannya. Lady Fang Hua hanya merasakan kekuatan spiritual yang besar dan mencengangkan mengalir ke dalam tubuhnya di sepanjang bagian di mana dua tubuh bagian bawah terhubung, seketika membuat kultivasinya sekali lagi bergegas ke alam lain. Kenikmatan yang dibawa oleh kekuatan spiritual yang hangat sekali lagi membuat Lady Fang Hua tanpa sadar memegangi tubuh Yang Chen, dan air mata di matanya mengalir tak terkendali. Langkah yang paling kuat dan rahasia dalam metode roh segudang warna adalah mengumpulkan Yang untuk menggantikan Yin, ditambah dengan kesadaran spiritual yang tiba-tiba menusuk, bahkan jika Yang Chen memiliki kemampuan yang hebat, dalam situasi ini di mana kekuatan spiritualnya telah dihisap pergi oleh Lady Fang Hua, dia tidak bisa membalikkan keadaan. Dengan kata lain, kali ini Yang Chen sudah mati. Setelah permulaan, Lady Fang Hua sekali lagi merasakan sakitnya membunuh kekasihnya dengan tangannya sendiri. Sementara hatinya dipelintir oleh pisau, metode roh segudang warna semakin sempurna.
Tubuh Yang Chen gemetar, menikmati kenikmatan terakhir, dan kekuatan spiritual yang agung terus-menerus diteruskan dari keduanya ke tubuh Lady Fang Hua. Bahkan dengan basis budidaya tahap daceng Lady Fang Hua, dia merasa kekuatan spiritual ini terlalu berlebihan. Terkejut dengan banyaknya kekuatan spiritual di tubuh Yang Chen, Lady Fang Hua juga agak mengerti mengapa Yang Chen hanya berada di tahap tengah Yuanying, tetapi dia bisa melawannya, seorang master tahap daceng. Dengan kumpulan kekuatan spiritual ini, cukup bagi Lady Fang Hua untuk mendorong basis kultivasinya kembali ke tahap daceng tengah dalam waktu singkat. Tidak ada kemajuan selangkah demi selangkah dalam Sekte Iblis. Apa yang mereka kejar adalah peningkatan pesat dalam basis kultivasi mereka, dan perbedaan terakhir hanyalah kondisi pikiran. Tetapi selama metode roh segudang warna mencapai alam kesempurnaan yang luar biasa, apalagi yang bisa membingungkan Nona Fang Hua. Bahkan kekasihnya pun bisa terbunuh di saat-saat bahagia, apalagi yang bisa menghentikan jejak Lady Fang Hua. Pada saat ini, Nyonya Fang Hua tidak lagi percaya bahwa Yang Chen masih bisa membalikkan keadaan. Bahkan kekuatan spiritual seluruh tubuhnya terserap, apakah ada kegagalan yang lebih total dari ini? Tentu saja, bagi Yang Chen, akibat kegagalan adalah kematian, tidak ada kemungkinan lain. Air mata Lady Fang Hua bagaikan air mancur, mengalir deras. Membiarkannya membunuh kekasihnya 2 kali dalam waktu singkat kurang dari sehari, bagi Lady Fang Hua yang benar-benar terharu, itu juga merupakan hal yang tak tertahankan. Dia ingin memeluk Yang Chen erat-erat, menyaksikan Yang Chen mati dalam pelukannya, merasakan Yang Chen perlahan menjadi dingin dalam pelukannya, sehingga dia dapat sepenuhnya mengingat Yang Chen di dalam hatinya dan tidak pernah melupakannya. Kekuatan spiritual yang melonjak berlangsung selama setengah dupa, bahkan Lady Fang Hua sendiri terstimulasi untuk orgasme lagi. Ini membuatnya sangat bahagia. Dia tidak hanya senang karena kultivasinya akan meningkat dalam waktu singkat, tetapi dia juga senang karena Yang Chen meninggal dalam kebahagiaan, bukan dalam kesakitan yang parah. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk Yang Chen sekarang. Akhirnya, ketika dia tidak bisa lagi merasakan kekuatan spiritual dari Yang Chen, air mata Lady Fang Hua hampir mengalir. Dia tidak tahu harus berkata apa, tetapi tangannya memegang erat tubuh Yang Chen, seolah dia ingin menyatu dengannya, seolah dia tidak ingin melepaskannya sampai mati. Dasar goblin kecil yang menggoda, aku hampir dipermainkan sampai mati olehmu. Tubuh Yang Chen kaku untuk beberapa saat, dan tiba-tiba dia menarik napas panjang dan mengucapkan kata-kata ini. Seluruh pribadi Lady Fang Hua seperti melihat hantu. Dia memandang Yang Chen dengan tercengang. Jika bukan karena kontak dekat antara tubuh mereka, dia bisa merasakan detak jantung, pernapasan, dan suhu tubuh Yang Chen, jika tidak, dia akan mengira tubuh Yang Chen meledak. Yang Chen, yang diserang olehnya pada saat itu, dan telah menyerap begitu banyak kekuatan spiritual, masih hidup dan menendang seperti ini. Chapter 1178. Lady Fang Hua benar-benar lesu di sana, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia tidak tahu bagaimana Yang Chen masih hidup, dan masih sangat energik. Ini sangat memuaskan. Yang Chen menghela nafas panjang, sepertinya dia masih menikmati rasa indah yang baru saja dibawakan Lady Fang Hua kepadanya, dan tidak ada kemarahan dalam nada bicaranya karena Lady Fang Hua mengambil kesempatan untuk berkomplot melawannya. Pengalaman di benua iblis membuat Yang Chen hampir selalu waspada, terutama saat menghadapi Lady Fang Hua, penyihir ini. Dia tidak pernah menganggap Lady Fang Hua sebagai gadis yang lugu, dan Lady Fang Hua tidak mengecewakan pikiran Yang Chen. Bahkan ketika keduanya akrab, Yang Chen tidak akan melupakan ini. Benar saja, tepat ketika Yang Chen secara teoritis berada pada pertahanan terlemahnya, atau bahkan ketika dia seharusnya berada dalam kondisi paling tidak siap, gerakan membunuh Lady Fang Hua datang. Intensitas serangan mendadak tusukan kesadaran spiritual berada pada tingkat daceng tengah dan akhir. Dalam situasi seperti ini, orang biasa pasti akan berhasil dilawan. Bahkan Yang Chen tidak menyangka bahwa Nyonya Fang Hua, yang baru saja dipromosikan ke tahap daceng, akan mendapat serangan kesadaran spiritual yang begitu kuat. Namun, kecelakaan itu adalah kecelakaan, tetapi serangan semacam ini hampir seperti gatal bagi Yang Chen. Bahkan lautan kesadarannya tidak bisa digoyahkan, apalagi menyakitinya. Sebaliknya, hisapan dari bagian bawah tubuhnya membuat Yang Chen hampir tidak bisa menahannya sejenak. Untungnya, kultivasi Yang Chen adalah semua kekuatan roh asli, ditambah misteri seni rahasia 5 elemen yin dan yang agung, jadi dia mampu mengendalikannya, dan tidak membiarkan Lady Fang Hua berhasil. Namun pada saat itu, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Yang Chen. Begitu pikiran ini muncul, itu seperti godaan iblis, dan dia tidak bisa lagi menyingkirkannya. Untuk waktu yang sangat lama, Yang Chen dan istrinya tidak menganggap rajin mengembangkan kekuatan spiritual sebagai pekerjaan rumah utama mereka. Sebaliknya, mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk menyempurnakan dan memurnikan kekuatan spiritual mereka. Kemunculan Li Cheng membuat mereka semua menyadari bahwa jika mereka dapat memadatkan dan memurnikan kekuatan spiritual mereka terlebih dahulu, meskipun itu hanya sedikit lebih murni dari yang lain, itu akan tetap menjadi keuntungan di masa depan. Kita harus tahu bahwa semakin tinggi budidaya seseorang, semakin banyak upaya yang diperlukan untuk memurnikannya di masa depan. Saat ini, sebagian besar kultivator di dunia fana sedang mengejar terobosan dalam kekuatan spiritual mereka sehingga mereka dapat mencapai alam kenaikan secepat mungkin. Tujuan ini sangat sulit sehingga sangat sedikit orang yang menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan kemurnian dan kualitas kekuatan spiritual. Namun, bagi keluarga Yang Chen yang beranggotakan 5 orang, bakat kultivasi mereka menentukan bahwa meskipun mereka terus berkultivasi selangkah demi selangkah, melampaui kesengsaraan dan naik ke keabadian hanyalah masalah biasa. Karena tidak perlu khawatir untuk naik, maka mengejar kualitas kekuatan spiritual yang lebih tinggi bukanlah hal yang tidak dapat diterima. Semua orang memurnikan kekuatan spiritual mereka, begitu pula Yang Chen.
Namun, seni rahasia 5 elemen Yin dan Yang agung dikembangkan, dan Yin dan Yang membalikkan 5 elemen dapat sangat meningkatkan kualitas kekuatan spiritual. Dalam hal ini, Yang Chen memiliki kondisi yang unik, dan bahkan si Sanshan dan Sun Qingsui tidak ada bandingannya. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bahwa kekuatan spiritual Yang Chen adalah yang paling murni di antara mereka. Namun meski begitu, Yang Chen tidak bisa mencapai level Li Cheng. Di dunia fana, dia tidak mengalami baptisan kesengsaraan api Yin dan kesengsaraan angin hitam, dan dunia luar tidak memiliki tekanan spiritual super kuat dari dunia spiritual dan dunia abadi. Jika dia ingin mencapai ranah Li Cheng, dia bahkan tidak perlu memikirkannya. Dia tidak tahu bagaimana Li Cheng melakukannya. Yang Chen iri, tapi dia tidak meremehkan dirinya sendiri. Ada banyak master di dunia ini, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dipahami sepenuhnya oleh seorang pria dengan ingatan akan kehidupan sebelumnya. Awalnya, Yang Chen berpikir bahwa pemurnian kekuatan spiritualnya hanya dapat melakukan ini untuk saat ini, tetapi metode roh segudang warna Lady Fang Hua berisi metode mengumpulkan Yang untuk memberi makan Yin, yang memberi Yang Chen cara lain. Faktanya, jika budidayanya murni sampai ekstrim, metode mengumpulkan Yang untuk memberi makan Yin seperti ini tidak ada gunanya. Yang Chen menyadari hal ini, dan dia dengan berani membiarkan Lady Fang Hua menyerap kekuatan spiritual dari tubuhnya. Dalam perhitungan Yang Chen, apa yang bisa diserap oleh Lady Fang Hua pastinya adalah kekuatan spiritual tidak murni yang belum terkondensasi sampai batas tertentu. Selama bagian inti dari kekuatan spiritual murni tidak hilang, tidak akan ada kerugian bagi Yang Chen. Sebaliknya, bagian dari kekuatan spiritual yang dengan susah payah diserap oleh Lady Fang Hua adalah bagian yang telah diperjuangkan Yang Chen untuk menemukan cara untuk memurnikannya tetapi tidak dapat diperoleh. Bagaimanapun, itu akan hilang dalam proses kondensasinya sendiri di masa depan. Lebih baik membiarkan Lady Fang Hua menyerapnya sekarang, dan itu bisa dianggap memenuhi penyihir yang hampir tidak bisa dianggap sebagai wanita Yang Chen. Seperti yang diharapkan Yang Chen, bagian dari kekuatan spiritual murni yang paling dibanggakan Yang Chen mengalir dengan bebas di meridian. Ia tidak peduli dengan hisapan kuat dari tubuh bagian bawah. Kekuatan spiritual yang relatif tidak murni di sekitar kekuatan spiritual inti tertarik oleh hisapan yang kuat ini dan dengan cepat mengalir ke tubuh Lady Fang Hua. Bahkan jika Lady Fang Hua terlahir kembali, dia tidak dapat menghitung bahwa kekuatan spiritualnya dalam mengumpulkan Yang untuk memberi makan Yin sebenarnya sengaja diserap oleh Yang Chen. Ketika Lady Fang Hua menyerap kekuatan spiritual yang kuat dan berpikir bahwa rencananya berhasil, dia tidak tahu bahwa Yang Chen bahkan lebih bahagia daripada dia di dalam hatinya. Bahkan jika kekuatan spiritual Yang Chen tidak murni dan tidak cukup murni, itu masih merupakan kekuatan spiritual asli, dan itu adalah kekuatan spiritual yang telah dipadatkan melalui 5 elemen terbalik Yin dan Yang. Bagi Lady Fang Hua, itu hanyalah tonik yang paling kuat. Metode budidaya gerbang iblis menentukan bahwa mereka tidak akan mengejar kemajuan yang stabil untuk saat ini. Jika mereka dapat dengan cepat meningkatkan budidaya mereka, mereka akan melakukannya secepat mungkin. Kekuatan spiritual yang kuat ini secara langsung melengkapi sumber Lady Fang Hua, dan bahkan meningkatkan kualitas kekuatan spiritual Lady Fang Hua sendiri. Alasan mengapa Lady Fang Hua merasa bahwa kekuatan spiritual tidak ada habisnya adalah karena budidaya kekuatan spiritual Yang Chen begitu kuat sehingga tidak dapat dibayangkan oleh dunia. Rahasia besar 5 elemen Yin dan Yang memiliki 10 jenis kekuatan spiritual, dan masing-masing dibagi menjadi beberapa bagian, yang juga merupakan aliran kekuatan spiritual yang besar. Dalam situasi di mana yang satu bersedia bertarung dan yang lain bersedia menerima, keduanya menyelesaikan kerjasama yang tampaknya mustahil bagi orang lain. Tidak ada pembahasan sebelumnya, namun tidak ada penyimpangan dalam prosesnya. Itu sempurna. Bagi Yang Chen, banyak manfaatnya. Pertama, ini kedua kalinya Lady Fang Hua bergerak. Selama dia bisa menerimanya lagi, Lady Fang Hua akan mampu mencapai kondisi pikiran yang sempurna. Kedua, budidaya Yang Chen sendiri telah menjadi sangat murni, dan setidaknya 20% lebih murni dari sebelumnya. Tentu saja, ini tidak termasuk kenikmatan luar biasa Yang Chen dalam prosesnya. Demikian pula bagi Lady Fang Hua, ini juga merupakan manfaat besar. Selain tidak membunuh Yang Chen, dia menyerap kekuatan spiritual yang tidak diinginkan Yang Chen, tetapi itu jauh lebih murni dan lebih lembut daripada kultivasinya, sehingga basis kultivasinya meningkat lagi dan langsung menuju puncak tahap awal Dacheng. Chapter 1179. Ini kedua kalinya, Yang Chen menatap penyihir yang masih tertegun dan berkata sambil tersenyum. Lady Fang Hua menjawab dengan sedikit bodoh, dia masih tidak bisa membayangkan bagaimana Yang Chen lolos dari dua gerakan pembunuhannya. Anda tahu, itu adalah pembunuhnya yang paling kuat. Yang Chen, yang berada di tanah kelembutan, bagaimana dia masih bisa berbicara dengan mudah sekarang. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa menakutkannya basis budidaya kesadaran spiritual Yang Chen sekarang berada pada tahap keabadian manusia kelas 9. Belum lagi serangan kesadaran spiritual tahap akhir Dacheng yang diringkas oleh Lady Fang Hua, bahkan jika serangan seperti itu 10 kali lebih kuat, hasilnya akan sama terhadap Yang Chen, tidak akan ada kecelakaan. Kekuatan absolut menimbulkan kejutan mutlak. Lady Fang Hua bahkan memiliki ilusi bahwa dia tidak berani mengambil tindakan melawan Yang Chen. Ini merupakan masalah besar. Anda harus tahu bahwa jika dia tidak dapat membunuh Yang Chen dan menghilangkan emosinya, ranah metode 1000 roh merah cemerlang akan selalu sedikit. Kekuatan roh yang melonjak di tubuhnya memberikan perasaan yang tidak nyata pada Lady Fang Hua. Bagaimana ini mungkin? Yang Chen sebenarnya membiarkannya menyerap begitu banyak kekuatan roh, tapi dia tidak berubah. Apakah dia masih manusia? Segera Lady Fang Hua menemukan bahwa Yang Chen tidak mengalami perubahan apapun, tetapi ada perubahan yang sangat signifikan. Basis budidaya kekuatan roh Yang Chen sekarang telah jelas terdegradasi ke tahap awal Yuanying, dan belum lama ini bukan lagi tahap tengah Yuanying. Tidak peduli siapa orangnya, setelah kehilangan begitu banyak kekuatan roh, tidak dapat dihindari bahwa dunia ini akan runtuh.
Bahkan jika itu sekuat Yang Chen tidak terkecuali. Namun Yang Chen merasa puas dengan hasil ini. Kualitas kekuatan rohnya meningkat secara langsung dalam 2 tahap kecil. Apakah ada ketidakpuasan? Jika dia tahu penyihir ini masih memiliki tangan ini, dia akan membiarkannya menggunakannya lebih awal. Hal ini bermanfaat bagi kedua belah pihak. Itu bukan penanaman ganda, tetapi lebih baik daripada penanaman ganda. Tampaknya proses kultivasi yang luar biasa ini harus terjadi beberapa kali lagi di masa depan. Tanpa diduga, iblis wanita yang diambil secara tidak sengaja memiliki manfaat sebesar itu. Meskipun kekuatan spiritual Yang Chen telah jatuh ke tahap awal Yuan Ying, Nyonya Fang Hua tidak lagi memiliki keberanian untuk bergerak. Jika dia tidak bisa membunuh Yang Chen dalam situasi seperti itu, maka menghadapi Yang Chen dalam kondisi normal bahkan lebih mustahil lagi. Setelah itu, Lady Fang Hua sepertinya sudah menerima nasibnya. Dia tidak lagi berani memiliki niat membunuh terhadap Yang Chen. Dia dengan sepenuh hati membenamkan dirinya dalam melayani kekasihnya. Sepanjang jalan, Yang Chen benar-benar menikmati rasa kelembutan. Yang membuat Nyonya Fang Hua bingung adalah setiap kali Yang Chen dekat dengannya, dia membiarkannya melakukan yang terbaik untuk menggunakan metode mengumpulkan yang untuk menggantikan Yin dan menyerap kekuatan spiritualnya sebanyak mungkin. Meski bingung, Nyonya Fang Hua tidak berani melanggar maksud Yang Chen. Segera dia menemukan bahwa kekuatan spiritual yang dapat diserap dari Yang Chen semakin berkurang, dan secara bertahap hanya ada sedikit yang tersisa. Budidaya kekuatan spiritual Yang Chen akhirnya stabil pada tahap awal Yuan Ying, dan tidak banyak perubahan untuk saat ini. Dalam perjalanan, Yang Chen hampir berada dalam pelukannya setiap hari, dan setiap malam dia terlibat dalam pesta pora. Lady Fang Hua memang penyihir yang menawan. Beberapa tindakan yang tidak dapat dilakukan oleh keempat istri Yang Chen hampir merupakan tindakan rutin bagi Nyonya Fang Hua, dan Yang Chen dilayani dengan senang hati. Kali ini, Yang Chen berencana mengirim Buddha ke barat. Dia bermaksud mengirim Lady Fang Hua kembali ke wilayah Sekte Iblis. Selain berkomunikasi dengan Nyonya Fang Hua, tujuan lainnya adalah untuk melihat putra Ye Zhenxiong, murid jenius Ye Yu, yang telah dia jadwalkan, lahir. Menurut ingatan kehidupan sebelumnya, Ye Yu seharusnya lahir sekarang, dan sudah waktunya membawanya kembali ke Sekte. Meskipun pencapaian Ye Yu di masa depan luar biasa, tetapi di dunia fana, karena fondasinya tidak dibangun dengan baik pada awalnya, terjadi keheningan selama ribuan tahun. Karena Yang Chen ingin menjadi tuannya, dia tidak akan membiarkan situasi ini terulang kembali. Ketika dia tiba di wilayah Sekte Iblis, Yang Chen menyingkirkan pesawat ulang-alik dan mengucapkan selamat tinggal kepada Lady Fang Hua. Nona Fang Hua juga tahu bahwa dia tidak dapat menduduki Yang Chen untuk waktu yang lama. Belum lagi, jika keempat istri Yang Chen mengetahuinya, dia tidak akan mendapatkan buah yang enak untuk dimakan. Nyonya Fang Hua mengetahui hal ini. Yang Chen sangat bermurah hati dalam memenuhi janjinya kepada Lady Fang Hua. Sejumlah besar batu roh dan ramuan diberikan kepada Lady Fang Hua ketika mereka berpisah. Persyaratannya tidak tinggi, selama Lady Fang Hua memperluas kekuasaannya di sekte. Bagi wanita ambisius seperti Lady Fang Hua, ini hanyalah bantuan yang tepat waktu. Dengan enggan mengucapkan selamat tinggal pada Yang Chen, Nyonya Fang Hua menatap ke arah menghilangnya Yang Chen untuk waktu yang lama. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan hatinya dipenuhi dengan kepedihan karena perpisahan sepasang kekasih. Terkadang Nyonya Fang Hua sangat membenci dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa memilih metode budidaya metode roh segudang warna, sehingga dia akan begitu terpesona oleh seseorang. Setelah 2 pembunuhan berturut-turut, Yang Chen selamat dan sehat, dan mentalitas Nyonya Fang Hua juga berubah. Namun, jika dia ingin dia mati, setidaknya Yang Chen masih perlu dibunuh. Pada saat itu, apapun hasilnya, hubungan antara keduanya tidak akan sekotor satu sama lain seperti saat ini. Lady Fang Hua dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya dan bergegas kembali ke sekolah iblis Yin Yang. Dia, yang berada di panggung Mahayana, akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi di sekte. Selain sumber daya yang didukung oleh Yang Chen, dapat dikatakan bahwa di masa depan, sekolah iblis Yin Yang pasti akan memiliki kesempatan bagi Nona Fang Hua untuk mencapai hal-hal besar. Saat Nona Fang Hua pergi, Yang Chen sudah langsung pergi ke sekolah iblis janji. Setelah pembunuhan terakhir, tidak diketahui berapa lama Ye Zhenxiong akan menghabiskan waktu untuk kembali ke sekte dan mengambil alih seluruh sekolah iblis janji. Sebagai salah satu sekte iblis teratas, sekolah iblis janji juga merupakan sekte super besar dengan warisan bertahun-tahun. Sangat mudah untuk menemukan arah. Yang Chen tidak menyembunyikan identitasnya sebagai murid Dao dan berjalan dengan angkuh ke gerbang gunung sekolah iblis janji. Begitu sosok Yang Chen mendarat, dia mendengar suara yang sangat sombong, dari mana murid Dao ini berasal. Beraninya kamu berperilaku kejam di gerbang gunung sekolah iblis janji. Apakah kamu lelah hidup? Para murid sekte Dao bangga dalam melenyapkan iblis dan membela Dao. Sebaliknya, para murid sekte iblis juga bangga membunuh murid-murid sekte Dao. Bahkan ada sedikit kegembiraan dalam suara ini. Tampaknya orang itu sangat senang karena Yang Chen mengirim dirinya ke pintu. Saya Yang Chen dari Istana Cunyang. Saya punya janji dengan senior sekte Anda Ye Zhenxiong. Tolong beritahu dia. Yang Chen datang menjemput muridnya. Dia tidak ingin berkelahi dengan orang lain, jadi dia berkata dengan lantang. Dia percaya bahwa setiap orang dalam radius beberapa puluh mil dapat mendengar kata-kata ini dengan jelas. Mengapa pemimpin sekte Ye punya janji dengan murid Dao? Suara sombong itu mendengus dingin dan tampak sangat menghina. Kemudian, dia tertawa dengan angkuh dan berkata, aku sudah bosan di sini selama puluhan tahun. Kalau begitu, nak, karena kamu di sini, kamu tidak perlu pergi. Tinggalkan hidupmu di sini. Saya punya janji sebelumnya. Jika Anda tidak memberitahu saya harus berjuang untuk masuk. Yang Chen juga mencibir dan berjalan menuju gerbang gunung sekolah iblis janji. Chapter 1180. Begitu Yang Chen pergi, orang-orang di gerbang gunung sekolah iblis janji menjadi gempar.
Meskipun tampaknya Yang Chen telah menunjukkan kesopanan yang cukup ketika mendaftar untuk kunjungan tersebut, dan adalah salah jika orang-orang dari Sekolah Iblis Janji menghalanginya, jika Yang Chen menerobos masuk seperti itu, Sekolah Iblis Janji akan kehilangan seluruh wajahnya. Bahkan mereka yang awalnya bersimpati dengan Yang Chen telah mengubah pendirian mereka. Bagaimana bisa begitu mudah bagi seorang murid tahu untuk datang ke gerbang gunung dan ingin bertemu dengan Master Sekte? Apakah Master Sekte adalah seseorang yang dapat Anda temui hanya karena Anda menginginkannya? Tanpa menunggu perintah dari sesepuh yang bertanggung jawab atas gerbang gunung, seorang murid segera bergegas menuju Yang Chen. Penganut Tao dan setan tidak bisa hidup berdampingan satu sama lain. Tidaklah berlebihan untuk membunuh tamu tak diundang di tempat. Yang Chen juga tahu bahwa segalanya tidak akan semudah itu, jadi dia tidak berpikir itu bisa berakhir dengan damai. Kemungkinan terburuknya, Ye Yu akan kehilangan muridnya. Bagi Yang Chen, tidak ada kerugian. Namun, peluang tersebut jarang terjadi. Tidak peduli apa, dia harus menerobos gerbang gunung Sekolah Iblis Janji. Jika itu adalah sekte Tao lainnya, Yang Chen tidak akan bisa masuk ke gerbang gunung dengan begitu arogan dan lancang. Kecaman dari guru-guru Tao itu saja bisa mengubah Yang Chen menjadi penjahat keji. Namun, berbeda di Sekolah Iblis. Sebagai murid Tao, Yang Chen menerobos gerbang gunung Sekolah Iblis Janji sendirian, yang sangat meningkatkan reputasi murid Tao. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah contoh teladan dalam membasmi setan dan membela Taoisme. Setelah hanya mengambil satu langkah ke depan, tubuh Yang Chen dikelilingi oleh kabut hitam. Kabut hitam itu seperti zat padat. Itu hanya bertahan dalam radius 6 kaki di sekitar tubuh Yang Chen dan tidak menyebar lagi. Itu hanya kumpulan kegelapan, dan sosok Yang Chen tidak lagi terlihat jelas. Bukan hanya mereka tidak dapat melihatnya dengan mata mereka, tetapi mereka juga tidak dapat mendeteksinya dengan indera ketuhanan mereka. Kabut hitam ini tidak sesederhana kelihatannya. Setiap orang yang melihat pemandangan ini memahami hal ini. Namun hal ini tidak bisa menjadi alasan untuk menghentikan mereka. Pedang terbang semua orang segera terbang menuju Yang Chen, yang terbungkus kabut hitam. Tidak masalah jika mereka tidak dapat melihat Yang Chen, dan tidak masalah jika indera ketuhanan mereka tidak dapat mendeteksinya. Selama mereka tahu dia berada dalam kabut hitam ini, tidak apa-apa, bukan? Kabut hitam ini, tentu saja, diubah oleh pedang terbang 9 meter Yang Chen. Di masa lalu, dia menyerap ki iblis dari tanaman anggur iblis terhebat. Karena konsentrasi ki iblis terlalu tinggi, Yang Chen tidak dapat menggunakan 9 pedang terbang rahasia untuk waktu yang lama. Yang Chen bahkan harus menghabiskan waktu puluhan tahun untuk memperkuat kendalinya atas alam 9 meter. Basis budidaya kesadaran spiritualnya naik ke tingkat ke-9 manusia abadi, yang selanjutnya meningkatkan kemampuan Yang Chen untuk menahan ki iblis, yang memungkinkan dia untuk menangani ki iblis pada pokok anggur iblis tertinggi. Tapi untuk menggunakannya untuk mengendalikan pedang terbang 9 meter, dia masih belum bisa melakukannya untuk saat ini. Selama lebih dari 100 tahun, Yang Chen menghabiskan sebagian besar waktunya di Devil Key. Selain menyerap ki iblis dari tanaman anggur iblis tertinggi ke dalam pedang terbang 9 kata, dia tidak memiliki cara yang baik untuk menangani pedang terbang 9 kata karena kurangnya kekuatan spiritualnya. Beberapa waktu lalu, mantra 1000 warna Lady Fang Hua memberikan kejutan tak terduga pada Yang Chen. Setelah metode perantara memanen yang untuk mengisi kembali yin digunakan, sebagian besar kotoran yang tidak dapat dimurnikan oleh Yang Chen diserap. Dengan cara ini, kemurnian kekuatan spiritual Yang Chen ditingkatkan ke tingkat yang bahkan Yang Chen tidak berani bayangkan. Salah satu konsekuensi langsung dari memiliki kekuatan spiritual murni adalah Yang Chen tidak lagi takut pada ki iblis pada pedang terbang 9 kata. Alasan mengapa Li Cheng kuat adalah karena kekuatan spiritualnya murni. Meskipun Yang Chen tidak berani mengatakan bahwa dia telah mencapai level Li Cheng, dia tidak memiliki masalah dalam mengendalikan pedang terbang 9 kata. Sekarang ki iblis pada pedang terbang 9 kata tidak lagi dapat memengaruhi Yang Chen, dan Yang Chen dapat menggunakannya sesuka hatinya. Menghadapi gerbang gunung Sekolah Iblis Janji, Yang Chen mengeluarkan senjata ajaib ini. Untungnya, Yang Chen berbaik hati untuk tidak melepaskan kekuatan penuh dari 9 kata pedang terbang. Dia hanya melepaskan kurang dari 1/10-nya, yang menyebar dalam radius 2 kaki. Sepertinya dia akan menerobos gerbang gunung, tapi tidak ada gerakan membunuh secara langsung. Mungkin istri Yang Chen bisa melihat kebaikan Yang Chen, dan Li Cheng mungkin tidak akan mendapat masalah. Tapi yang jelas, orang-orang di gerbang gunung Sekolah Iblis Janji ini tidak memiliki kesadaran ini. Di mata mereka, Yang Chen adalah seorang pria yang ingin mendobrak gerbang gunung dengan paksa. Tidaklah berlebihan untuk mencabik-cabiknya. Ketika Yang Chen mengambil langkah ketiga, setidaknya 10 pedang terbang ke dalam kabut hitam. Semua orang memiliki pemikiran yang sama, bunuh Yang Chen saat itu juga. Kabut hitam yang mereka harapkan akan pecah dan Yang Chen dipotong-potong tidak terjadi. Pedang terbang ke dalam kabut hitam dan menghilang seperti lembu tanah liat di laut. Tidak ada lagi gerakan. Kemudian, beberapa orang mulai muntah darah. Orang-orang yang memuntahkan darah adalah semua orang yang telah menggunakan pedang terbang intrinsiknya. Begitu semua pedang terbang memasuki kabut hitam, mereka sepertinya terputus dari pedang terbang oleh sesuatu. Kemudian, mereka tampak terkorosi oleh sesuatu. Dalam sekejap mata, lusinan pedang terbang berlubang. Ketika Natal Flying Sword dihancurkan, secara alami hal itu menimbulkan reaksi balik. Muntah darah adalah gejala yang khas. Di saat semua orang terkejut, banyak orang mulai bersukacita. Untungnya, mereka hanya menggunakan pedang terbang biasa dan bukan harta karun ajaib Natal. Kalau tidak, mereka akan mengalami nasib yang sama seperti orang-orang yang tidak beruntung ini. Namun, masih terlalu dini bagi semua orang untuk berbahagia. Mengikis pedang terbang hanyalah langkah pertama dari kabut hitam. Itu adalah kekuatan paling dasar, dan bagian terbaiknya masih akan datang.
Semua orang yang melancarkan serangan di awal sepertinya tiba-tiba tersihir. Mereka semua berdiri diam di tempat dengan ekspresi aneh di wajah mereka, dan tanpa sadar mereka menunjukkan keadaan yang aneh. Semua pedang terbang dikendalikan oleh kesadaran ilahi. Ketika kesadaran ilahi bersentuhan dengan pedang terbang 9 kata, itu menciptakan saluran bagi iblis Ki untuk menyerang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Ki iblis mulai mempengaruhi semua orang yang melancarkan serangan. Kekuatan Ki iblis yang tidak dapat ditanggung oleh Yang Chen seperti musuh alami bagi para murid sekte iblis ini. Banyak iblis tua di tahap Mahayana gemetar ketakutan setelah pengalaman bertahun-tahun di benua iblis, dan wajah mereka berubah karena bau iblis Ki. Bagaimana orang-orang ini, yang hidup seperti pangeran di sekte mereka sendiri, bisa menanggungnya? Bahkan jika Yang Chen telah menyegel lebih dari 90% kekuatan pedang terbang 9 kata, orang-orang ini masih tidak tahan. Invasi iblis Ki segera memicu iblis batiniah. Budidaya sekte iblis lahir dari iblis batiniah. Kali ini, skrinnya seperti menyala. Lusinan Master Sekte Iblis tetap di tempatnya dan mulai bergetar terus-menerus. Diperkirakan sejak berdirinya Sekte Sekolah Iblis Janji hingga sekarang, belum pernah ada pemandangan spektakuler dari Lusinan Master yang menderita penyimpangan Ki pada saat yang bersamaan. Menghadapi pemandangan seperti itu, setiap orang yang menyaksikan semua ini memiliki ekspresi seolah-olah mereka melihat hantu. Senjata ampuh macam apa ini? Ini bisa sangat menakutkan. Dengan begitu banyak orang yang terpicu pada saat yang sama, kabut hitam Yang Chen hanyalah musuh alami para murid Sekte Iblis. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.